Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan sahabat Paneli Cikidang. Saya dengan Asep Setiawan. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabat Paneli dimanapun berada. Semoga sukses selalu. Oke sahabat-sahabat Paneli Cikidang, kali ini saya akan bikin tutorial ya, cara perebusan, juga cara pembatas. Cara tutorialnya yaitu cara pengolahan paneli setelah panen. Jadi Pak Asep, gimana sih kalau paneli ini setelah panen? Ya, gimana ya? Ya, setelah panen itu pertama kan dipetik ya. Yang kedua setelah dipetik, nah kita pilah ya, sahabat-sahabat pilah. Yang panjang kita pisahkan, misalkan di kiri, yang misalkan yang pendek di kanan, seperti itu, atau sebaliknya. Setelah dipisahkan tersebut, nah sahabat-sahabat bisa mencuci dulu terlebih dahulu biar bersih, karena buah paneli ini buat makanan ya, ini buat makanan, jadi biar steril, jadi bebas dari kuman ataupun racun ya. Nah setelah pencucian, pembersihan buahnya, oke sahabat-sahabat itu bisa memilah ya, bisa memilah, membedakan jadi yang pendek-pendek dan yang panjang-panjang, dikarenakan karena bedanya itu yang misalkan kalau yang pendek itu ya campuran itu beda harganya sama yang panjang. Minimal itu ada yang meter 16 up ya, 16 cm minimalnya itu sampai ke atas, ada juga yang minimalnya itu ada 19 cm, itu harganya tinggi ya, bisa double ya harganya itu ya. Misalkan harga campurannya, misalkan yang campur itu harganya 2 juta, kalau yang ini bisa 4 sampai 5 juta ya sahabat-sahabat Paneli Cikidang, itu beda ya, seperti itu. Terus kayak gimana lagi Pak Asep setelah melakukan pemilihan memisahkan ya, yang pendek-pendek yang panjang-panjang. Oke, jadi setelah itu ya sahabat-sahabat Paneli Cikidang, jadi sahabat-sahabat Paneli Cikidang bisa ya, setelah itu sahabat melakukan perebusan tadi. Oke, cara merebusnya kayak gimana Pak Asep? Oke, cara merebusnya itu pertama kita panaskan air. Kalau saya itu kalau banyak itu di drum, itu drum biasa itu yang buat tipe, atau ada ya drum sih, ada yang besar itu di pasar. Kalau kami sih biar hemat pakai habis jalan itu ada tuh drum di jalan, saya cuci bersih, baru kita bersih, baru kita ini ya, setelah bersih baru kita melakukan perebusan. Jadi pertama ya otomatis pertama kalau kita pakai gas, nyalakan gas ya sahabat-sahabat. Jangan lupa dong kalau kita boros ke gas ya, gimana mau lancar gitu. Nah setelah itu, setelah dinyalakan api dan kita taruh drumnya tersebut, dan kita kasih air dan kita didihkan ya. Sekitar, kalau ada alatnya itu, kami ada alatnya itu sekitar 65 derajat Celcius. Untuk Pak Asep kalau kelebihan gimana? Gak apa-apa sih kalau kita yang ahli ya, dia kan kita masukkan berarti lebih cepat. Biasanya kan di 65 derajat Celcius itu ya sahabat-sahabat, itu kita rebus. Kalau yang pendek itu sekitar 3 menitan ya. Jadi kalau misalkan yang panjang gimana Pak Asep? Sekitar 3 sampai 4 menit, agak lama dikit gitu, karena dia lebih tebal dan lebih panjang. Nah kalau kami sih tidak di menitan ya, kadang ada kita sekali 2 jam nih, ya 3 menit kita angkat, ternyata belum matang ya, karena airnya itu tambah turun sampai dari 65 derajat sampai 30 derajat Celcius, otomatis agak lama gitu. Jadi kalau kami pertama untuk melakukan perebusan itu airnya dididihkan dan kita celupkan ya. Celup ya, jadi yang bapak itu kita celup. Nah setelah itu biasanya itu kecium tuh, kita aduk biar merata, kita aduk yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Nah setelah itu tuh, nah kecium tuh wangi tuh ya, jadi uapnya itu sahabat-sahabat ya, wangi. Nah setelah wangi berarti kita harus mengangkat buah tersebut. Dan nah beda lagi itu sahabat, setelah mengangkat itu intinya itu perebusan kayak gimana sih, masih bingung ya sebenarnya sih. Kayak daun ini ya, sebenarnya sih kayak daun nih, daun pisang ya. Oke, ini daun pisang. Jadi misalnya beli berapa di uang ya bukan ya. Ini bukan saya bukan musuh, bisa bersahabat. Ini saya
ini ibaratkan contoh ya ini. Oke, saya contoh itu dari daun juga, contoh pengawinan dari daun juga. Ini apa? Contoh perubahan juga. Jadi kayak daun seperti ini. Nih, kalau di kampung saya nih, kebetulan saya tinggal di kampung Perkanjeng, kalau desa Mekamantan. Jadi kalau di kampung ini sahabat-sahabat biasanya itu kan ibu-ibu suka bawa nasi ke sawah, ininya daun, pakai daun ini. Nah, tetap wangi sahabat-sahabat, jadi nggak basi nasinya, enak ya. Ini fungsinya beda ya sama bungkus yang lain. Nah, jadi seperti ini aja, kita ini dilumpuhkan ya. Ini dilumpuhkan seperti apa sih? Ini biasanya tuh ibu-ibu itu ditaruh di matahari. Tapi kalau misalkan lebih cepat agak lama ya. Kalau lebih cepat itu karena kompor gitu ya, atau karena api. Nah itu kan nanti wanginya itu lumpuh. Nah lumpuh seperti itu aja, panen pun sama nih kayak gini. Oke, so sama sahabat-sahabat sekitar. Di panel juga sama, oke. Ini lumpuh ya. Jadi ininya agak lumpuh nih, dia keluar minyak. Nah ini kalau ini panel udah tua ya sahabat-sahabat ini. Jadi sama ya, wangi juga. Jadi setelah kita melakukan perebusan itu nanti kita aduk-aduk sekitar 3-4 menit itu keluar tuh uapnya tuh wangi. Udah wangi berarti kita udah siap, kita angkat. Dan selanjutnya biar gampang gimana gitu ya, harus pakai kain ya, kayak kain apa sih yang carang-carang itu, kayak kain yang buat masak apa sih, yang buat masak itu ada ya. Jadi enak ya kalau udah wangi kecium itu, diangkat aja gitu. Selanjutnya ditaruh lagi di bawah. Nah setelah itu gimana Pak Asep? Nah setelah itu sahabat-sahabat tergantung permintaan buyer sahabat, pembeli sahabat. Jadi kalau misalkan buyer atau pembeli sahabat mintanya berfermentasi, dan untuk apa, untuk kue dan untuk ekstra beda-beda ya. Nah baru fermentasinya itu sesuai pemerintahan. Kalau kami sekarang gimana? Kalau Pak Asep gimana? Saya sih pasarnya standar ya, jadi buat semuanya gitu. Kayak gini misalnya ngasihnya kayak gini, memang udah bagus. Wangi ini udah bisa buat ngopi sahabat-sahabat sekalian. Ini saya diemin satu aja di kamar nih, ini wanginya sejuk wanginya. Kayak kalau tamu-tamu, walaupun rumah saya kurang bagus nih, tapi dia betah gitu. Berarti ada pos juga di sini, pos ronda. Saya bikin pos ini ya, biasanya gitu. Jadi wanginya panel itu bikin betah. Oke. Nah, ya saya seperti ini aja. Ini udah bisa ekspor. Jadi bedanya kalau melakukan perebusan ya. Nah, kembali lagi kalau melakukan perebusan kayak gini, dia mengkilap. Ini walaupun ini saya nggak rajin, harus sama di paut ya, belum kering. Kita paut ya, bukan kita ngelus-ngelus ini aja ya, istri aja kayak ngelus panelis. Istri dilus-lus sama bening ini sama. Jadi kita paut-paut ya, kembali lagi kita paut. Nah seperti ini bagus, warnanya itu mengkilap, hitam kecoklatan mengkilap. Seperti ini sahabat-sahabat. Terus kalau misalkan yang langsung kita keringkan, atau kita ada sih ada yang digantung gitu kayak gimana, oke. Tanda panah aja dia. Di sini ya. Ini yang tidak melakukan warna seperti ini. Jadi kering keras dan harganya pun nggak berkualitas, nggak mahal ya sahabat-sahabat. Oke sahabat pembeli segera, gimana lagi Pak Asep setelah itu ya. Nah kalau saya pribadi setelah perebusan itu didiamkan di 1 malam 1 hari, kalau enggak 2 malam. Saya tutup yang saya masukkan ke box, dan setelah itu kita jemur ya. Kembali lagi ya, kembali sesuai permintaan pembeli atau buyer sahabat-sahabat Pandai Cikidang. Kalau kami sendiri cara ngolahnya udah gitu kita jemur dari pagi. Nah setelah jam 10 kita tutup pakai kain hitam ya. Nah malam itu kita tutup kembali lagi, ditaruh di lemari ya, atau peti
Tapi kalau fermentasinya ada permintaannya tuh bener-bener bagus kualitas, yaitu biasanya penyebaran itu sampai 2 jam kita angkat, kita anginkan dan kita jemur.